amal i'tiqadu wa amal i'tiqadatu anapun utawi pira-pira i'tiqad kang wajib den pelajari utawa lek didawakno ilmu muamalah kang wajib den pelajari ing dalem masalah i'tiqad dawan. Ati asale ngoten ilmu muamalah yang wajib dipelajari di dalam bab i'tiqad wa amalil qulubi lan pira-pira amali ati penggaweane ati iku fayajibu mongko wajib apa ilmuha ngawruhi i'tiqad lan amalul qulub bihasabil khawatiri kalan melang-melang kerentek-kerentekku bisikan atau gerakan di dalam hati, gerakan dari hati min ro'in au maknan, baik itu dari penglihatan karena melihat atau karena mengerti dan sebagainya. Ini kerentek-kerentek. Fa in khatara, jadi untuk i'tiqad dan amal qulub tidak semuanya harus dipelajari. Sama pelajari sifatnya Allah tidak akan pernah selesai. Lah katanya 20 Allah wajib, kita wajib menekatkan sifatnya Allah Ta'ala 20 itu wajibnya kita. Tapi bukan berarti sifat wajibnya Allah Ta'ala itu 20 sudah sapirang-pirang gak bisa kita mensifati. Jangankan sifatnya Allah, sifatnya Kanjeng Nabi saja tidak mampu kita mensifati walau bibadil juhdi wal lawakib. Sekalipun kita mencurahkan tenaga, pikiran gak mampu. Jadi bahwa sibuka ajizun walau bibadil juhdi gak akan mampu. Pemana sifati pangeran. Laukan al-bakhru midatan li kalimatin walau laukan al-bakhru midatan li kalimati rabbi lanafidal bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi lau ji'na bimislihi madada. Tapi 20 itu bisa mengkalter dari keseluruhan, dari keseluruhan. Wa amal i'tiqad wa amal qulub iku wajibu ilmu bi hasabil khawatir. Tidak harus semuanya i'tiqad, semuanya ilmunya, amalnya hati itu kita pelajari enggak, tapi sesuai dengan yang terjadi pada diri kita, sesuai dengan bisikan-bisikan yang ada pada diri kita. Fa in khatara maka lamun rentek lahu kedue mukalaf apa syakun fi ma'ani yang dalam pira makna alati kang tadulu kang nuduhaken alaiha ing atase ma'ani apa kalimat syahadah, kalimah lurune syahadah. Ketika kita masih ada keraguan tentang makna-makna yang telah ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, iku fayajibu maka wajib alaihi ing atase mukallaf apa ora paing khotro fayajibu ra usah iku fayajibu maka wajib alaihi ing atase mukallaf apa ta'allumuma belajar perkara ya tawassalu kang dadi tumeka sapa mukallaf ilahi bihi maring kelawan ma ila izalati syaki maring ngilangaken mamang. Kalau memang kita masih ada keraguan, bisikan-bisikan yang mengakibatkan tidak 100% mantap di dalam memahami makna yang telah ditunjukkan dua kalimat syahadat. Misalnya ya masa toh Gusti Allah iki gak bertempat terus piye lagu dalam ini. Misalnya mamang semacam itu, maka wajib mempelajari ilmu yang bisa mendatangkan dia untuk menghilangkan keraguan tersebut. Dan wajib cukup dengan itu saja, tidak usah melenceng kemana-mana. Tapi wa ilam yaktur lamun ora kerentek lau kedhe mukalaf apa zalik, kalau tidak ada keraguan sama sekali, dia itu gak hafal aqaid 50.
gak apal aku 50 wis gak ngerti, tapi juga gak pernah menekotkan la kalamullah ku hadis. Tapi gak pernah menekatkan la kalamullah ku qadim. Gak pernah menekatkan kalamullah qadim, tapi juga gak pernah mengatakan kalamullah ku hadis. Mesti ora apal blas, ora tau ngeneng napa-napa. Wis budodo ngono kae. Kok terus mati misalnya. Wa ilam yaqtur lahu dzalik. Wa ilam yaqtur lamun ora krentek lahu ketemu kalap apa zalik mengkono-mengkono. Sakun gak ada kemamangan sama sekali wa matalan mati sapa mukallaf qabla ayat takidah ing dalam sadurunge ento nekotaken sapa mukallaf ana kalam Allah iku qadim. Jadi dia tidak punya kerentek sama sekali tentang keraguan yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Gak pernah ragu kalau Allah Ta'ala itu qadim. Gak pernah ragu kalau Allah Ta'ala itu wujud. Gak pernah ragu kalau Gusti Allah itu muridan, mutakalim, aku aliman, basyiron, mutakaliman. Gak pernah ragu. Tapi juga gak pernah nekotaken ngono iku juga pernah sekeruh ya ana Gusti Allah mboten tok. Nah ini bagaimana? Ketika tidak kerentek semati tua matalan mati sepaman keberaya takid yang dalam sadri nekotaken sepaman anak kalam Allah ku qadim wa annahu lan temujune Allah taala iku mar'iyun dan tingali wa annahu lan temujune Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku makhalan dadi panggonan lil hawadis maring pira-pira perkara kang anyar ila ghairi dzalik maring liyane mengkono-mengkono niku kalamullah qadim ghairu mar'i laisa makhalal hawadis. Jadi orang itu masuk Islam tidak pernah menekatkan ya Allah Ta'ala itu qadim, tidak pernah menekatkan kalau Allah Ta'ala itu bisa dilihat di akhirat, tidak pernah menekatkan kalau Allah Ta'ala itu bukan tempat khawadis. Tempatnya khawadis ini berarti Allah bisa bersifatan dengan sifatul khawadis, seperti Allah Ta'ala turun dari pudium, turun dari langit atau turun ke langit sampai satu malam, sampai sepertiga malam. Nah itu dipikir secara akal ya lho. Nah kalau turun Allah Ta'ala innallaha yanzilu fi kulli lailatin la sama'id dunya. Allah Ta'ala turun setiap malam sampai langit dunia ila sulusilal sampai sepertiga malam. Dan itu malamnya mana? Wong malam itu hanya satu. Malam itu satu, datangnya dari timur terus ke barat. Terus mulanya tidak pernah sepi malam, tidak pernah sepi siang. Di timur ini malam, terus tambah malam, terus umur sana tambah siang. Nah, ini malam, ya kalau siang terus gitu, terus malam terus siang nih. Adanya satu malam itu. Lagu siapa ini pas turunnya nanti malam sing diam tuh. Boleh terus saya lah ya olahraga, gak mari-mari tuh kan ini. Nah, niki laisa makhandil khawadis, tidak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah Ta'ala naik turun seperti itu. Seperti apa itu namanya, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran iku kalamullah, sing hadis ini ku ya dawuh Gusti Allah pleng-pleng ya kalame Gusti Allah niku bil harfi. Nah itu berarti bahasa apa? Nah dengan itu orang yang tidak paham sebagaimana belum delok di YouTube wong sing pastor maringan wong murtad berarti pastor sing ngarani ngupas Al-Qur'an bahwa wama kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Loh, Allah tidak wama kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya.
Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Lu apa ada itu Yahudi Nasrani pada waktu dulu? Nah, terus kemudian bahasanya ya masa seperti itu kan sudah terjemahan itu. Bahasanya Nabi Ibrahim mestinya Allah Ta'ala menurunkannya juga pada Nabi Ibrahim dengan bahasa Ibrani. Nah itu orang yang nggak paham bahwa kalamullah itu bila sautin wala harfin, makanya ya tidak ada bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa apa. Lah ketika disampaikan oleh orang Arab maka bahasanya bahasa Arab. Modelan ketika disampaikan oleh orang Jawa ya bahasanya bahasa Jawa. Jadi kalamullah bila sautin wala harfin itu para orang-orang yang ngerti tanpa suara tanpa huruf niku paham kaya sampean nggih sowan nang kiai khos ngoten mawon. Niki belum sampai dakwaken sampun matur sudah dijawab. Oh kiai niku wis paham. Tapi pahami kiai niku apa dengan bahasa Jawa dengan bahasa ya ndak, ya tidak ada bahasa apa-apa ndak mendengar apa-apa. Tapi ngerti lah sampean ngarep duwe masalah nopo terus dijawab ngoten. Terus tukang sulap atau tukang sihir nika nanti terjadi pada siapa itu namanya kalau Akiru Romi Rafael. Niku saya tahu pas lagi acara nopo niku buah anu kae piringan kaset terus siapa yang kesatuan itu disuruh datang, terus setelahnya datang terus dia nulis di map nulis ditutup, terus uangnya ditekoni bapak dari mana, terus membawa uang berapa, terus bapak pangkatnya apa, terus cita-citanya apa. Yang waktu ini TNI cita-citanya niku naik pangkat sampai bintang 7. Nah, itu belum sampai apa itu namanya setelahnya menyampaikan terus dibuka loh podo persis loh. Nah ini apa? Ya entah itu bagaimana dia sebelum nulis ini dia sudah menulis dulu, sudah ngerti apa yang dikatakan dia, tapi terus ditulis, namun dibuktikan dengan ungkapan. Lah waktu dia itu memahami atau menulis kan belum disampaikan, belum ada bahasa. Lho niki lho sing jenenge contone kalamullah bila sautin wala harfin niku koten. Nah, berarti Quran itu madlulnya kalamullah, tidak, ya kalamullah, bukan madlulnya kalamullah. Nah, kalau madlulnya kalamullah berarti bukan kalamullah, ya kalamullah, ya seperti itu. Nah, kalamullah bila sautin wala harfin lek diucapno ya malah ada suara, kalau ditulis ya ada huruf. Kalau tidak ditulis, tidak dibaca ya tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tapi bisa dipahami, bisa diangan-angan. Itu jenis kalamullah. Gak paham niku nggih bahaya. Wa ilam yaktul dzalik. Jadi kalau dia itu tidak punya kerentek sama sekali dan mati tanpa menekadkan bahwa Quran qadim, tanpa menekadkan bahwa Allah bisa dilihat di surga, tanpa menekadkan bahwa Allah Ta'ala bukan tempat singgahnya perkara yang hawadis, maka Gusti Allah juga tidak bertempat pada hawadis, tidak ada di arsy. Nah, tidak menekadkan semacam ini mimma nyatane perkara tuzkaru kang den tuturaken apa mah fil mu'taqadati ing dalam kitab kang bicaraaken i'tiqad. Faqat mata. Nanti misalkan i'tiqad niku ya ten kifatul awam, ten kifatul awam wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahi alien fa'rifi. Jadi tidak mengerti tentang masalah itu, gak tahu belajar kifayatul awam, gak tahu belajar akidatul awam, pemaneh sanusia, pemaneh mulbarohin, fathal majid, gak pernah belajar. Tapi gak punya i'tiqad sing menclek.
Gak pernah nekotno lek Gusti Allah iku hadis ya ora, tapi nekotno Gusti Allah qadim ya ora. Nekotno lek Allah taala bisa dilihat ya ora. Karena apa? Karena tidak ada suara yang mengganggu pada dia. Ya matine mati. Denger iki fakot ma'ataral Islam ijma'an. Kali sepakati ulama min ahli sunnah, walaupun Mu'tazilah dan Mu'tadi'ah tidak hanya satu dari ulama khalafakum wa in khalafa Mu'tazilah wal Mu'tadi'ah, Mu'tazilah Mu'tadi'ah harus belajar yang semacam itu. Makanya belajar ilmu kalam dengan menurut ulama Syafi'iyah, menurut Syafi'i sendiri itu dilarang itu karena akan justru membahayakan, kecuali ketika sudah ada kasus yang harus dihadapi baru belajar. Makanya sekarang itu belajar ilmu kalam dikarenakan menghadapi tantangan rintangan yang bisa menggoyahkan kepada akidah kita. Lani zaman dulu niku gak pernah ada pelajaran tentang aswaja, pemane aswaja sentolok, aswaja senter, macam-macam itu nggak pernah. Kenapa? Nggak ada goyang, nggak ada yang menggoyang-goyang. Baru setelahnya ada yang menggoyang-goyang, yang mengusik tahlilan, yang mengusik talqin, yang mengusik apa itu namanya fidaan. Baru kita harus mempelajari. Nah ini selalu ketinggalan terus tenan. Kenapa? Karena mempelajari hal yang tidak dihadapi kan ya nek ora nek gunane toh. Setelahnya tahu, apalagi sebelum ada kasus terus dia sudah mati, kayaknya gunane belas ilmu nih gak bisa diamalkan. Nah melani ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang diamalkan. Nah ilmu yang diamalkan yang harus ditinggalkan ketika ada kasus yang menyerang kepada kita, yang menggoyah kita, baru kita pelajari yang semacam itu. Makanya belajar ilmu kalam sekedar untuk menolak pemahaman-pemahaman yang tidak pas bagi kita. Ngoten lanune. Saya dulu juga ya malas belajar ngoten-ngoten itu, tapi terus ada dorongan iki mau malih ngaji kitab iki kok malih wonge menclek kali ngene wis ayo diaji pisan wis ngoten pisan dileboni pisan. Tiba ya gak enak kita semarana menclek ya ora ya wonge karena orang yang tidak pernah belajar syariat terus langsung belajar kitab sing urusane urusan hakikat ya menclek kabeh. Niku maraken ngriku. Fakat mata alal Islam isma'an. Tapi fakat sura kagaru wahid minal ulama anna mukhalafata bil kitab wa nufatul qiyas al jari la yu'atu kharqan bil ijma'. Kita berbeda dengan kesepakatan ahli bid'ah, kesempatan orang-orang yang mentiadakan atau menafikan qiyas al jali tidak dianggap kharqan bil ijma', tidak dianggap merusak ijma'. Walakin hadil khawatiru waraf amatubin bilakin abibal diratukan lafaz yang diatafkan kalau lakin ibtalihu kanan bocorofa. Dikai lakina ya ina ana lakina laal kana aksumali kana fil amal padha karo ina walakinna hadil khawatir tapi iki perkara kang krentek al mujibata kang netepaken apa khawatir litiqadat maring pira-pira itiqad iku ba'du utawi setengah khawatir iku yahturu krentek apa sepak dua bitobi kerentek-kerentek bisikan-bisikan hati kita yang bisa bertentangan atau meragukan tentang makna syahadah itu kadang-kadang kerentek dengan tobi, dengan kuat tekan sibilah wabak dualan setengahi khawatir iku yahturu kerentek apa ba'du bisimai kelawan krungu min ahlil baladi saking ahli negara
karena di daerah itu tren tentang aku selalu dialog tentang akidah, tentang tauhid, tentang ketuhanan. Urusane ngomong ke masalah urusane pengiran ae. Wis enek sing daerah kaya ngoten niku. Nah, kita akan menghindar tidak bisa, makanya ketika menghadapi mereka ya harus bisa. Amin al balad. Fa in kana mukalamun ana iku fi baladin. Fa in kana mukalamun ana sapa mukallaf iku fi baladin ing dalam negara. Sya akan kondang kang masyhur fiha ing dalam balad apa al kalamu ilmu kalam. Kalau kita berada di daerah yang hobinya daerah itu bicara tentang ilmu kalam, watana tokolan podo ngomong-ngomong sapa anasu menungso bil bid'ah iklan pira-pira bid'ah dan bicara dengan perkara-perkara yang mungkaroh. Fayang bagi mongko sayukja apa ayusona yen to den reksa sapa mukallaf fi awali bulugi ing dalem awali bulugi mukallaf bali bisina bil tilam an hasang mengkono makalah bitalkinil haqqi kelawan nalkin kang hak seperti di daerah kita, karena sudah banyak yang berbicara soal bid'ah hanya bermodalkan dengan kullu bid'atin dolalah, berbicara soal apa itu namanya Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Maka dari awal mulai dari balik kita sudah wajib untuk mengajarkan mereka dengan talqin yang benar. Makanya diajarkan dengan aqidatul alam, Allahu mawjudun qadimul baqi dan seterusnya. Kenapa? Li'anna ukratu mesti kelakuan iku idahul yang dalam mari kalane den ceblokaken den ulangaken ilahi maring mukallaf apa al batilu perkara batil lawajaba moko wajib apa izaratu ngilangi ma. Kenapa kok wajib dihilang? Kenapa kok wajib untuk dihilangkan? Dia ajarkan sebab ketika nanti sudah kadung terjadi wajib dihilangkan mingkal pisang atine mukallaf warubama asura, bahkan kalau sudah kadung mengkristal sulit walubama asura lan kadang angel bodalika mengkono isalah kama annahu kaya temen sedune kelakuan iku laukana lamun ana apa hadzal muslimu iki wong Islam iku tajiran pedagang wakat saalan teman-teman kuncoro masyhur bil balad apa muamalatur riba nyambut gawe kelawan riba wajib maka wajib ala ngatasi mukallaf apa ta'allumul khadri belajar ngedoi minar riba saking riba. Kalau dia itu seorang pedagang berada di daerah di mana mayoritas di sana telah menggunakan sistem riba, maka wajib untuk mempelajari cara menjauhi riba biar tidak terjerumus. Hadza huwal haq. Hadza utawi kiki ilmu. Hadza huwa ya hadza ikwal haqqu iku akan hak fil ilming dalam ilmu alladzi kan wa kang utawi alladzi iku fardu ainin fardu ain. Iku fardu ainin fardu ain. Anune niki rada koma gunan jane. Iku fardu ainin fardu ain. Wa manahu al-ilmu bi kaifiyatil amal wajib wa man alimal ilmal wajib bapak wajib bapak alimah wajib perantana. Oh, nggih niki terusaken niki titik. Alladzi fardu ain wa maknahu utawi maknani ilmu alladzi wa fardul ain. Maknani ilmu sing diwajibno digoleki dengan wajib fardu ain. Dengan wajib ain setiap individu jalan istri anom tua iku al ilmu belajar bi kaifiyatil a'mali
kelawan carane ngamal bikaifiatil amali kelawan carane ngamal al wajibi kang wajib diringkesi ilmu sing yang diwajibkan dicari dengan fardu ain adalah ilmu-ilmu caranya mengamalkan kewajiban. Caranya mengamalkan kewajiban. Berarti kalau ada orang beristri wajib untuk mempelajari ilmunya kewajiban suami terhadap istri dan seterusnya. Orang masuk waktu zuhur kewajiban mempelajari ilmunya mengamalkan salat zuhur. Faman mangkota sapane wong ku alim lamun ngerti sapa man al ilmal wajibah ing ilmu wajib waktu wujubihi ing dalam waktu wujube ma ya fakot alima mangko teman-teman ngerti sapa man al ilma ing ilmu Allah kang wa kang taimah iku fardu ainin fardu ain. Siapa saja yang mempelajari, yang mengetahui ilmu yang wajib dan dalam waktu wajibnya, waktu wujubihi, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang hukumnya fardu ain. Pun iki pedhok sakomah diterusaken ya dawa maneh. Wektale pun kepres las pun iki mawon. Ya lek wonten sing ditanggotaken alhamdulillah saged haji. Monggo lek wonten sing